A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu wa la taqulu liman alqa ilaikumus salama lasta mu'minan tabtaghuna 'aradal hayatid dunya fa'indallahi maghanimu katsiratun kadzalika kuntum min qablu famanallahu 'alaikum fatabayyanu innallaha kana bima ta'maluna khabira. Ya ayyuhalladzina amanu, yang disuruh adalah orang yang beriman. Yang disuruh adalah untuk orang yang beriman. Jadi yang tidak mendengar surat ini diragukan keimanannya. Kalau memang engkau orang beriman, dengar, karena ini yang diajak bicara hanya engkau yang merasa punya iman. Di saat engkau berurusan dengan orang-orang yang tidak beriman, maka ada rambu-rambu. Indahnya Islam itu, sampai di dalam peperangan pun ada rambu-rambu. Tidak ada perang untuk membabi buta, membumi hanguskan peternakan, perkebunan, membunuh semua orang yang ada di hadapannya. Kalau kita lihat bagaimana Andalus atau Cordoba, di saat terjadi perseteruan orang Islam dengan di luar Islam, sampai bayi-bayi kaum muslimin sengaja dikumpulkan untuk membuat umat Islam jerah. Dikumpulkan bayi, disiapkan ratusan anjing lapar, lalu bayi dilemparkan begitu saja biar disaksikan oleh ibundanya. Dilakukan oleh orang-orang kafir untuk membuat umat Islam itu agar ketakutan lalu hengkang meninggalkan bumi tempat tinggalnya, dibuat takut. Bayangkan seorang ibu melihat anaknya dimakan anjing. Dan itu agama dan itu agama bukan agama Islam. Kalau kita lihat sejarah Andalus, lihat sejarah Cordoba. Tapi di dalam Islam bagaimana Rasulullah memberikan rambu-rambu aturan di dalam perang. Jangan kau bunuh anak kecil, jangan kau bunuh wanita, jangan kau bunuh orang tua, bahkan tokoh agama pun jangan. Jangan kau hancurkan peternakan, karena itu adalah untuk kehidupan mereka. Jangan kau hancurkan perkebunan. Tapi apa yang dan kemudian juga namanya ghanimah, rampasan perang itu pun ada aturannya di dalam Islam. Berapa tahun negeri kita diperas? 350 tahun diambil kekayaan kita. Peras. Oleh siapa? Bukan umat Islam. Islam masuk ke Indonesia tidak ada dengan itu semuanya. Masyarakat Indonesia Raya harus kembali kepada sejarah. Ada berapa agama yang ada di negeri kita? Dan bagaimana perpindahan kaum penghuni bumi pertiwi ini masuk kepada agama-agama tersebut? Dan bagaimana pembawa agama-agama itu masuk ke negeri ini? Tidak ada seindah apa yang dibawa oleh penerus-penerus dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Akan tapi begitulah Islam yang indah, dari masa ke masa selalu fi qafasil ittiham, selalu menjadi bahan untuk dicurigai terus. Tidak sadar bahwasanya Hitler telah membunuh ribuan atau manusia. Dan masih banyak kejadian-kejadian teror yang dilakukan oleh orang di luar Islam, tapi hampir media tidak pernah mengangkat. Islam masuk ke Indonesia dengan kelembutan dan keindahan, sehingga bisa menyebar ke penjuru negeri ini. Dan dengan keindahan
Sampai begitu indahnya terjadi satu persaudaraan, persahabatan, sehingga para juru-juru dakwah yang mereka itu adalah sebagai pendatang. Begitu mudahnya, dan memang watak karakter bangsa kita adalah bangsa yang lembut, bangsa yang sangat menjunjung tinggi sopan santun, budi pekerti, tata krama. Kemudian datanglah orang-orang pejuang-pejuang dari Hadramaut yang mampir ke Gujarat, tidak berubah akhlak mereka, merubah orang Gujarat. Kemudian pergi ke negeri kita ini, ada yang turun di Gresik, ada yang di Pasai sana, di Aceh, dan di pesisir-pesisir. Mereka dengan akhlak mereka ternyata sesuai dengan akhlaknya masyarakat Jawa yang lemah lembut, sehingga begitu mudahnya pendatang-pendatang itu untuk menyambung silaturahmi, menikah dengan putri-putri pilihan. Bahkan ada di antara mereka menikah dengan putri raja, dan tidak main-main, seorang raja tidak akan menikahkan putrinya kepada asal orang. Tersebar Islam indah, terus berkembang dengan keindahan, kelembutan. Akan tapi pun demikian, tetap saja Islam lembut ini akan dituduh. Tapi ingat, bersama datangnya Islam yang rahmatan lil alamin, ada nanti penjahat-penjahat yang sudah kita sebutkan, orang-orang munafik, yang ada orang musuh-musuh Allah yang terang-terangan, ada orang munafik. Orang-orang munafik yang pakai baju Islam ternyata mereka malah mencoreng Islam, merusak Islam, ada. Sudah dibahas pada pertemuan yang lalu. Dan sampai hari ini alhamdulillah, Islam yang dibawa oleh ulama-ulama yang datang dari Gujarat, yang mereka adalah orang dari Hadramaut, yang kita melihat kubur kakek moyang mereka, para pejuang-pejuang, kita menziarahi kubur mereka. Ada kuburnya Ammul Faqih. Kembali lagi ke atas adalah Sayyidina Ahmad Isa Al-Muhajir, yang mereka adalah asal dari Irak, yang meninggalkan Irak karena meninggalkan akidah yang menyesatkan, sehingga pergi, sehingga berkeluarga hingga keturunnya sampai hari ini yang kita lihat dari kalangan para dzurriyyah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai hari ini. Akan tapi ketahuilah, tuduhan akan selalu diberikan kepada orang-orang yang berada di jalan yang benar. Sampai hari ini, pendidikan, beberapa tahun yang lalu pendidikan di Hadramaut dibuka besar-besaran untuk masyarakat kita Indonesia. Dibuka besar-besaran, dan alhamdulillah anak-anak kita, anak-anak Indonesia bisa belajar di sana. Seperti di Darul Mustafa, di Ribatarim, khususnya di Ahqaf, yang kami sempat belajar di sana, yang kita pun juga mengambil pendidikan dari madrasah-madrasah tersebut. Kita belajar dari guru-guru mulia yang ada di sana. Kemudian muncul sekolah-sekolah baru setelah itu, seperti Kuliah Imam Syafi'i, Rubat yang ada di Hautah, Rubat yang lainnya semakin marak. Dan inilah yang akan mengokohkan Islam model yang dibawa oleh pendahulu-pendahulu kita. Islam sejuk, Islam indah. Akan lebih bersama berjalannya waktu, memang selalu ada benalu dalam pertumbuhan pohon-pohon yang subur itu. Ada ulet, ada ini. Indonesia yang dengan manhaj yang indah, wasatiyah, tengah-tengah, tidak ada ekstremis, tidak ada ekstremisme dalam ajaran para pendahulu-pendahulu kita. Muncullah orang-orang akhir zaman ini yang dikit-dikit mencaci maki, mengolok, mengkafirkan kaum muslimin. Dan mereka pendatang baru. Mereka adalah pendatang baru, bukan membawa Islam sesungguhnya yang pertama. Mereka pendatang baru seolah-olah mereka adalah pejuang. Kalau dalam bahasa kita adalah pahlawan kesiangan. Indonesia sudah nyebar ke sana sini, masuk pelosok-pelosok, dia datang seolah paling Islam, paling bersih. Sudah begitu dianggap pendahulu kita adalah kafir, semuanya enggak benar semuanya. Ini akan dibahas oleh ayat berikut ini. Sampai hari ini ternyata tuduhan masih saja. Semoga ini Allah membuka hati orang-orang yang bersangkutan, yang ada sangkut pautnya dengan masalah perizinan, termasuk Kementerian Luar Negeri,
yang ada di Yaman, kemudian dari pemerintah Yaman dan Indonesia, semoga Allah memberikan taufik kepada mereka membuka kembali. Karena anak-anak Indonesia yang dipulangkan dievakuasi sampai hari ini belum ada jawaban bagaimana mereka di masa depannya. Maka kami mohon dan kami yakin bersama jamaah ini, dan berkali-kali kami minta doa dan alhamdulillah dikabul karena ada yang tulus di sini. Mohon didoakan dalam waktu singkat, semoga dibuka kembali. Karena tuduhan luar biasa, dianggap kita ini adalah termasuk salah satu orang yang meninggal dunia adalah sahabat dan adik kelas kami, seorang tokoh pejuang keluar dari masjid ditembak. Dan banyak orang-orang yang mereka adalah ahli atau juru dakwah yang manhaj wasati, tengah-tengah manhaj kita ini, menjadi tertuduh gara-gara munculnya orang-orang ekstrim tersebut. Dan harus kita yakinkan kepada negara, Bapak Presiden jika mendengar suara ini, ketahuilah bahwasanya Islam yang dibawa oleh manhaj kita dari Hadramut, Madrasah Hadramautiyah, khususnya TRIM, adalah manhaj wasatiyah, manhaj lembut, bukan manhaj memerangi. Kami ingin sampaikan kepada semuanya. Dan kami berharap Bapak Presiden jika mendengar suara ini untuk bisa menyuarakan kepada semua yang di bawahnya agar segera dibuka. Karena ini penting untuk menstabilkan kembali masyarakat kita ini. Akan tapi ketahuilah, memang bukan pihak negara yang bermain, akan tapi di sini ada yang bermain. Kalau negara tidak punya banyak urusan dengan hal-hal semacam ini, pejabat pun tidak punya banyak urusan dengan yang demikian ini. Mereka urusan mereka adalah urusan yang mereka urusan dengan mereka sendiri, urusan jabatan dan sebagainya. Semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka para pejabat. Akan tapi di sini ada permainan. Sampai wajah Madrasah Hadramaut ini dicoreng. Sehingga nanti lembaga-lembaga menghalangi, jangan ke Hadramut, jangan ke Hadramut, jangan ke Hadramut. Dan kalau Madrasah Hadramaut ini betul-betul bisa, kan alhamdulillah dalam waktu singkat, karena Madrasah Hadramautiyah ini terbuka kembali, jaringan hubungan antara Hadramut dengan Indonesia belum lama, dan alhamdulillah keberkahan pendahulunya yang soleh, nasir yang ada pada pendahulunya ada pada penerusnya. Dengan mudah mereka alhamdulillah sudah masuk ke sana sini. Dan begitu mudahnya, tanpa mengecilkan pejuang-pejuang yang ada dari tempat-tempat lain. Alhamdulillah, Azhar tempatnya para ulama-ulama besar, Imam Syafi'i juga dari Mesir. Kita hanya bicara ini bukan berarti menafikan pejuang orang yang akidahnya benar dari tempat lain. Hanya saat ini yang bermasalah adalah, yang ada masalah adalah mahasiswa-mahasiswa kita yang saat ini dievakuasi sampai hari ini belum mendapatkan jawaban untuk bisa kembali ke tempat belajar mereka. Sementara jika ada mahasiswa-mahasiswa yang selama ini dievakuasi, dipulangkan karena darurat keadaan negeri tersebut tidak aman, kemudian dipulangkan ke Indonesia, dikembalikan mereka seperti dikembalikan ke tempat masing-masing tanpa dipungut apapun. Akan tapi untuk mahasiswa Indonesia yang berada di luar negeri, di Hadramut, apakah itu di Darul Mustafa, di Tarim, di Jami'atul Ahqaf Kulit Imam Syafi'i, termasuk pesantren Habib Bakar Al-Adani, Habib Bakar Masyhur dan Hautah, termasuk sahabat kita Habib Abdurrahman Tohabsyi dan yang lainnya, belum ada jawaban. Bahkan ada suara katanya tidak, kami tidak akan memberikan bantuan untuk pergi ke sana. Sementara banyak di antara mereka yang dipulangkan bukan orang kaya yang cukup uang untuk ke sana. Bahkan jawaban untuk bisa keluar saja belum, apalagi jawaban untuk pembiayaan ke sana. Akan tapi ketahuilah, Allah yang Maha Kuasa yang bisa membuka hati siapapun. Dan kita ingin, ini adalah peluang. Wahai Anda yang berada, yang punya kursi jabatan, jika Anda punya peran di sini, ketahuilah, Anda akan bersama Pak Rioli Songo kalau Anda membuka ini semuanya. Kita sudah dengan kawan-kawan melayangkan surat ke tempat ke jihah yang bersangkutan kepada instansi-instansi terkait untuk permasalahan ini. Dan inilah Madrasah Hadramautiyah, Madrasah Hadramaut, yang sebetulnya kalau kita kembali ke Hadramut sana, tidak beda tradisinya dengan masyarakat kita. Jadi kalau kita punya tradisi dengan amalan amaliyah, ini adalah lebih mengarah kepada amalah Hadramaut. Jangan dihubungkan dengan amaliyahnya orang Hindu Buddha. Ini kan ada orang aneh, orang kemana ada ini amalah di Buddha. Di Hadramut ada orang Hindu, ada Buddha. Tapi amalan kita lebih dekat
kepada Amarna Hadramut, dan mereka punya hujah, ulama-ulama besar. Ini yang perlu kami hadirkan. Semoga suara ini bisa didengar kepada yang semoga dimuliakan oleh Allah, Bapak Presiden dan para menteri yang mendengar suara ini. Dan kalau perlu ini dikirimkan kepada beliau supaya beliau bisa punya, barangkali beliau mungkin tidak mengerti tentang kasus semacam ini karena bukan urusan beliau ngurusi negara yang lebih luas. Ini hanya ngurusi mahasiswa yang sedikit, bukan urusan beliau. Akan tapi barangkali beliau, Bapak Jokowi dan yang lainnya mendengar untuk bisa disuarakan kepada orang di bawahnya. Dibuka dan ketahuilah ini akan menjadi amal bagi Anda. Dan mungkin inilah yang bakal menyelamatkan Anda nanti. Kepada para tim, biar ini sampai kepada yang semoga dimuliakan Allah, Bapak Presiden dan yang lainnya, karena ini sangat penting. Dan ibu-ibu, tolong bapak-bapak doakan agar segera beres. Kita harus cemburu kepada hal-hal yang semacam ini. Guru yang mulia Al-Habib Abdullah bin Muhammad Bahrun, beliau adalah orang Yaman, melihat keadaan Indonesia, rancuhnya Indonesia, semakin banyaknya ekstremisme ini, orang caci maki olok-olokan. Ternyata beliau rela datang ke Indonesia untuk mengumpulkan anak-anak agar tetap belajar. Jangan sampai anak ini terus kebawa oleh aliran, anak keturunan kita nanti rusak oleh kelompok-kelompok yang sesat dan menyesatkan. Dikit-dikit kafir, dikit-dikit sesat, dikit-dikit syirik dan sebagainya, yang membuat gerah dan membuat permusuhan terus. Beliau bersemangat untuk menghadirkan satu lembaga yang berwibawa di negeri ini, atau dimulai, dan beliau memulai dengan mengumpulkan anak-anak agar tetap belajar. Belajar di sini, beliau hanya mengayomi beberapa saat, beliau akan kembali ke Indonesia, ke Yaman untuk memantau kembali. Kita harus punya cemburu lebih dari ini semuanya.